ini yang harus diperbaiki. Ini semua tergantung regulasi. Kalau regulasi tidak bagus, dana institusi, mulai dari pensiun, jaminan sosial, dana asuransi jiwa, itu akan masuk ke Indonesia jauh lebih besar. Pada saat ini naik, saya kira sumber pendanaan untuk infrastruktur, proyek-proyek kita yang sekarang ini banyak tertinggal akan jauh lebih besar dan pertumbuhan kita bisa tercapai 7-8% selama kita memperbaiki regulasi kita. Jadi hanya memperbaiki regulasi, transparansi dan jaminan supaya kalau ada mitra yang datang ke Indonesia, dana mereka tidak disalahgunakan. Nah, itu yang paling penting, bahwasanya Indonesia harus memperbaiki regulasi dan memperbaiki hukum supaya kepastian hukum ini bisa mendatangkan dana-dana dari luar yang bentuknya dana institusi yang bisa anak, yang bisa masuk pendanaan langsung dalam hal yang produktif dan juga bisa mendanai sektor-sektor yang bisa bermanfaat buat masyarakat seperti rumah sakit, jalan tol dan sekolah. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa rasio pendanaan kita dari dana institusi yang pensiun, jaminan sosial, asuransi jiwa, termasuk wakaf itu masih sangat rendah dibanding negara-negara lain. Saya ingin menceritakan bahwa pembiayaan Indonesia ini selama ini hanya dibiayai dengan secara tradisional. Tidak ada kreativitas pembiayaan yang ada di Indonesia. Jadi sehingga kita tidak melihat ada pembangunan yang luar biasa karena pembiayaan dari Indonesia itu masih sifatnya sangat konvensional. Regulasi kita sangat tradisional sekali. Kita perlu lebih maju karena kita banyak sekali partner dari luar negeri, ya, partner dari Timur Tengah yang ingin masuk ke Indonesia karena kita ini punya peluang besar sebagai negara Islam terbesar di dunia. Banyak sekali yang ingin membangun, banyak yang ingin mendatangkan dananya ke Indonesia. Cuma memang regulasinya harus baik, transparan, dan harus betul-betul sesuai dengan compliance yang mereka miliki. Pengawasannya baik, kepercayaannya mulai membaik, akhirnya regulasinya dibangun dengan baik, orang kembali percaya. Sama seperti wakaf, kalau kita membangun regulasi yang baik, kita membangun kepercayaan yang baik, kemudian kita memperjelas bagaimana manfaatnya dan juga ibadahnya, saya kira masyarakat akan menaruh dananya ke sini, ya, jauh lebih besar. Seperti tadi yang disampaikan, masyarakat ingin infak, sedekah, zakat. Kita perlu menginisiasi dengan cepat, mengeskalasi percepatan regulasi, pendekatan investasi akhirat yang menjadi perhatian utama kita hari ini. Yang kita adalah pendanaan untuk bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang pertumbuhannya besar, tinggi, ya, pertumbuhannya 7-8%. Kita membutuhkan yang namanya pembiayaan. Nah, dari tadi yang saya sampaikan di slide itu adalah bagaimana pembiayaan Indonesia, rasio pembiayaan Indonesia itu sangat tergantung dari pendapatan kita dari pajak, pendapatan negara bukan pajak, PNBP, ya, dan kemudian cukai, dan juga ada hutang luar negeri. Karena tujuan daripada dana institusi, dana wakaf ini adalah manfaatnya kepada masyarakat. Kalau kita bangun rumah sakit, jalan tol, sekolah, manfaatnya yang dirasakan jangka panjang. Nah, di sini saya sudah 2-3 tahun sebenarnya saya mendalami hal ini. Saya berkeliling ke MUI, ke Kementerian Agama, ke Bank Indonesia. Saya melihat bahwa regulasi terhadap ini harus kita perbaiki. Jangan lupa save, share, dan komen video ini.